sama Multi, sama Amadeus, sama Moviesta sudah dipercaya untuk mengerjain series dari Happy Go Jenny. Pertanyaan? Oh, kenapa? Ya, alasannya. Iya. Alasannya kenapa milih Prilly dan Jordi? Karena dari beberapa cast yang kita pilih sebelumnya, ya mereka berdua yang pas itu ya bawainnya ya dari ya gemes-gemesnya si Jenny yang ya Jenny itu ya Prilly gitu lah, gitu si sastra seniman berantakan yang nggak jelas basic ilmu kesastraannya apa ya Jordi gitu. Berarti proses castingnya lama ya tuh ya Pak ya? Wah, langsung tahu nih berarti ya, langsung tahu. Oh, Prilly ini Jenny, Ya. sastra ini Jordi, Ya. langsung tahu ya. Dan sebelumnya memang kita sering bekerja sama, jadi ya karena ini kerja setengah Bandung Bondowoso jadi kerja gitu. Itu dari Pak Lakonde. Kalau dari Pak Erik gimana Pak? Alasannya apakah sama atau ada yang lain? Soal pemilihan cast Jordi dan Prilly terutama memang dari Pak Monty sendiri yang mengusulkan. Setelah dibaca ceritanya, berbentuk karakter masing-masing, kemudian terbayang sosok Jordi, sosok Prilly yang kebetulan sebelumnya udah bekerja sama dengan Pak Monty Tiwa di beberapa judul. Jadi pasangan ini on screen dinilai punya kualitas tertentu yang kalau masih bisa dibawa ke arah lain, dikembangkan gitu. Dan kebetulan ceritanya seperti ini, unik, percintaan antara dua spesies mungkin. Spesies ya benar, beda jenis ya. Ini belum ada, dan gimana kalau Jordi dan Prilly dicoba untuk menghidupkan cerita ini. Oke. Jadilah seperti sekarang ini dengan bantuan. Bener nggak teman-teman, setuju nggak? Gemes nggak Jordi sama Prilly, bener nggak? Gemes ya? Benar ya ternyata ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk Mbak Tia sekarang ya. Mbak Tia, ini kan abis ngeliat, oke. Silakan geser ke sini karena ada poster nih biar bagus di fotonya ya. Setelah melihat hasil acting ya kan dari teman-teman cast ini, gitu. Menurut Mbak Tia udah sesuai bayangan belum sih? Atau malah melebihi ekspektasi nih gitu kan? Kalau di sini teman-teman semua suka banget nggak sama chemistry-nya, bener nggak? Suka. Ya kan? Jadi di sini kita semua baru episode 1 tadi pas kelar, ya pada bubar ya kan? Kalau dari Mbak Tia sendiri gimana Mbak? Pertama gue berasa distrap ya ada di sini itu berdiri. Ya nggak sih? Tapi udah pasti chemistry-nya mereka dapat ya, pemain-pemain yang ada di Happy Go Jenny. Mungkin teman-teman di sini juga udah lihat gimana gitu antar karakternya, dan makin kesini makin ada development karakter yang menurut gue sih makin cute, makin ada sesuatu yang pasti kalian suka deh gitu. Asik, ada surprise Relate ya? gitu, relate Oke. gue pengen deh digituin gitu. Oke, ini ada berapa episode Mbak Tia? Mungkin boleh kasih tahu ada berapa episode sih? Iya, kita ada 8 episode dan ya cerita kesananya dari 2, 3, 4 semakin naik. Semakin lo bakalan jatuh cinta sama pasangan ini. Aduh. Awalnya ya begitu. Oke, ini judul pertama di video yang bertemakan agak-agak fantasy. Yes. Tapi kayak sesuatu yang tidak realistis, tapi peristiwa-peristiwa real gitu. Itu yang bikin kita wah, apalagi pas ada Prilly Jordi gitu, udah chemistry kayaknya di beberapa series yang sebelumnya juga udah terbangun gitu. Jadi kebayang pas ini, wah ini sih bakal cute banget. Aku aja yang nonton, aku sudah berumur kan ya. Jadi berasa pengen muda lagi banget. Berasa gitu. ABG lagi ya? Iya bener banget sih, tapi kalau nyambung soal acting, tadi tuh actingnya Prilly jadi apa ya, robot ya. Itu AI ya, sebagai AI itu lucu banget. Itu ada nggak sih, ada treatment khusus nggak? Mungkin dari Pak Erik sama Mas Lakonde ya, ada nggak sih yang dilakuin untuk ngedirect si Prilly ini? Iya boleh Mas Lakonde. Kalau
treatment khusus tuh pasti ada karena Jenny harus di sini sosok Jenny adalah sosok AI gitu, artinya robot gitu, dia nggak boleh berperilaku seperti manusia baik dari gestur maupun kalau teman-teman tadi, jadi dia jarang banget dia mengedipkan matanya. Ini treatment itu saja sih, selebihnya kejeniusan Jenny dan Prilly udah jadi satu tuh di situ. Oke, dan mungkin tadi yang episode pertama kita belum melihat ada emosi sama sekali ya dari Prilly. Wah, pada ketawa nih. Ada apa nih? Belum ada emosi yang ditampilkan sama Jenny ya kan, bener ya Mas ya? Oke, jawabannya nonton aja. Wah, berarti nanti ada perkembangan nih kayaknya nih ya. Nah, untuk Mbak Tia lagi nih, apa nih yang bikin, kalau dari sisi video ya sekarang ya, apa yang bikin video tertarik untuk membuat Happy Go Jenny ini menjadi salah satu title-nya? Ya, seperti yang tadi aku Yes. sempat singgung, pertama ini judul pertama kita, tema yang seperti ini nih pertama di video gitu. Dan kita juga ngelihat, wah line up cast-nya menarik banget gitu. Maksudnya kebayang lah udah begitu lihat judulnya, line up cast-nya Prilly, Jordi, plus supporting cast-nya juga. Wah ini sih kayaknya kan circle pertemanan di luar dari ini juga kan udah ya nggak sih? Jadi rasanya bakal ambience bakal nyampe lah gitu ke penonton. Jadi itu dia tadi, ceritanya tidak realistik, tapi peristiwa-peristiwa yang dibangun itu real banget gitu. Oke. Itu yang bikin kita, wah nih kayaknya video tertarik gitu. Yes, jadi teman-teman jangan lupa untuk berlangganan video ya. Siapa di sini yang belum berlangganan, ada nggak? Ayo. Ada yang belum berlangganan video di sini? Yes. Iya. Ada yang bisa? Ada yang belum langganan nggak? Wah, udah semua ya berarti. Apa nggak ada yang berani ngaku nih kayaknya nih ya. Oke, ini untuk Mas Konde lagi ya. Nah, mungkin ini tapi nggak boleh spoiler nih loh, Mas. Tantangannya nggak boleh spoiler ya. Ini boleh nggak sih ceritain dikit gimana konflik utama? Wah, tapi nggak boleh spoiler, gimana tuh? Konflik utama di series Happy Go Jenny ini. Iya, nggak usah diceritain. Jadi jawabannya nontonnya sendiri gitu ya? Oke, nontonnya sendiri nanti bakal. Ada sesuatu yang menarik karena makin kesini, benar kata Mbak Tia tadi, makin mengerucut episodenya, makin pasti kalian penasaran gitulah sama. Tapi Happy Go Jenny. apa sih Mas mood yang mau dibangun di series ini? Moodnya apa sih? Mood yang mau dibangun adalah gimana nih, Pak, ketika pacar impian kamu ini benar-benar ada di depan kamu, tapi dia ternyata benar-benar impian, tapi dia harus nyata itu tadi. Oke. Ya, Tapi ternyata dia bukan manusia ya? Ya. Oke, tapi jangan apakah bisa menjadi manusia? Deng. Ada yang tahu ya? Makanya tonton. Masih belum tahu ya. Oke. Nah, mungkin untuk Mbak Tia, Pak Erik dan juga Mas Konde ya, gimana nih kesan dan perasaan setelah Happy Go Jenny ini kan nanti tanggal 23 ya, berarti 2 hari lagi kan, 2 hari lagi bakal tayang ya. Oh 3 ya? Iya 3 hari lagi, betul. Iya 3 hari lagi bakal tayang. Gimana nih perasaannya dan juga kesannya dari Oke. Mbak Tia? Sebenarnya sudah tersedia di platform video di tanggal 22 dini hari. Wow. Sedetik Jadi ya 23 tanggal 22 jam malam ya? tengah malam. Oke, tengah malam ya. 01. Oke. Mungkin Kes ada yang mau ngajakin nobar ya? Ya, kesannya apa ya? Mungkin teman-teman di sini justru yang saya pengen tahu perasaan teman-teman sih setelah nonton ini gimana. Karena buat aku yaitu tadi di atasannya, padahal aku udah beberapa kali nonton kan pastinya. Iya. Pas tadi nonton lagi kok senyum-senyum sendiri gitu. Dan yang menarik dari karakter Jenny terutama yaitu dia jujur ya, dia nggak pernah bohong, polos, jujur, dan itu kayaknya udah nggak ada manusia di bumi ini yang seperti itu gitu. Jadi kayak reminding kita tentang sesuatu yang kejujuran itulah pesan yang paling kuat menurut aku sih. Wow, kejujuran ya ternyata ya, karena juga Jenny-nya ini polos banget ya. Tadi yang kita tonton tadi gitu kan. Kalau dari Pak Erik gimana Pak?
tadi? Gimana nih perasaannya? Kita 3 hari lagi bakal menyaksikan bareng-bareng semua, kita bisa nonton Happy Go Jenny di video. Perasaannya sih plong kayaknya ya, soalnya lebih banyak stresnya sebelum ini gitu. Kenapa tuh, Pak? Mempersiapkan ini seperti yang udah dilihat sekarang ini adalah perjalanan panjang yang berat. Wow. Jadi setelah kita bisa tonton sama-sama hasilnya seperti ini, lega pastinya dan benar-benar di luar ekspektasi. Beda nonton di laptop sama di sini ternyata. Benar, kan layarnya gede ya. Wah, berarti kan teman-teman beruntung banget yang udah hadir di sini. Benar nggak Pak Erik ya? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang sudah hadir. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang waktunya aku mau nanya-nanya sama cast-nya. Wah, dari tadi udah pada janjian, ada yang mau janjian nobar ya. Oke, mungkin dari Jordi dulu nih pertama. Gimana rasanya bareng sama Prilly lagi dan juga dibarengin lagi? Halo semuanya, selamat malam. Pertama terima kasih buat teman-teman media, Prilverse dan yang udah menyempatkan datang ke sini nonton episode 1. Tadi gua, Desta, Debo sama Oden di tempat duduk kayak gemes-gemes sendiri gitu, nginget-nginget masa-masa syuting. Padahal belum lama ya, 2-3 bulan yang lalu itu proses syutingnya. Terus perasaan untuk kerja bareng Prilly lagi ya pasti happy. Kerja sama Prilly tuh nggak pernah nggak happy. Secara dia pasti datang ke lokasi tuh ngebawain mood yang ceria, energinya tumpah-tumpah dan nular ke kita. Jadi pas diajakin main Happy Go Jenny ada Prilly dan teman-teman yang lain sih langsung setuju, langsung ayo gitu. Oke, berarti udah ini ya, familiar berarti ya Jordi ya? Sangat familiar ya. Yang tadi dibilang kita tuh temenan gitu kan, jadi pas udah tiba-tiba ada di project bareng-bareng datang ke lokasi tuh ya main, bukannya kita syuting, enggak kerja, main. Kayak nggak kerja ya? Kita cuman ngegosip, order makanan gitu-gitu doang. Wah, seru ya. Oke, sekarang aku mau nanya sama Nirina ya. Sebagai Nirina nih ya sekarang, bukan sebagai Gabriela ya. Sebagai salah satu teman segengnya Sastra, ya kan? Boleh ceritain gak sih suka dukanya sebagai temannya Sastra? Terus kalau di dunia nyata itu beneran ketemu kayak orang kayak Sastra, bakalan jadi temen gak kira-kira? Aduh, suka dukanya kebanyakan dukanya kayaknya ya. Kayak nggak ada. Sorry banget nih. Sorry banget, kayak nggak ada untungnya gitu. Pecel ayam aja harus gue yang beliin sama Opal. Jadi kalau ketemu di dunia nyata sama orang kayak Sastra itu agak sedikit merepotkan ya, tapi tetap disayang. Pengen bilang apa sama karakter Sastra? Ini kan tadi kan kalau kita nonton kayaknya Sastra tuh pengen banget hopeless romantic ya, pengen banget punya pacar ya. lebih ke halu katanya. Gimana? Pengen bilang apa sama karakter Sastra? Aku cuma pengen mandi. Kemudian mandi rawat diri, siapa tahu nanti dapat pasangan yang sesuai dengan kemauan. Dan harus happy. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk Debo sekarang ya. Walaupun tadi kita belum lihat banyak ya, cuman tadi dia lagi flexing, lagi flexing. Mamerin income 2M-nya ya tadi ya. Kita belum lihat banyak, tapi ini sebagai Roy Sambo ya? Roy Samba. Pakai O. Kepleset ya? Nggak pakai O. Tadi saya mau ngomong deh. Sebagai Roy Samba ya. Roy Samba ini kan sama Sastra itu hubungannya lumayan unik ya. Itu kayaknya nanti kita bakal lihat ini hubungannya tuh rival, bener gak sih? Sotoy nih. Oh, sotoy ya? Sebenarnya bisa Gimana dibilang gitu? seperti itu. Jadi Roy ini kan tadi udah dilihatin sedikit. Dia itu memang tokonya kan influencer, YouTuber. Dia punya banyak subscriber dan lain segala macam. Dia juga punya banyak fans segala macam. Dan dia juga suka flexing. Dan Sastra itu memang salah satu idolanya. Maksudnya Sastra itu mengidolakan Roy. Oke. Jadi kalau misalkan ngomongin soal rival atau enggak, takut
apa namanya takut spoilers, Yes. jadi mending nonton aja deh nanti. Ya pokoknya intinya nanti akan ada sesuatu. Pokoknya kita bro banget. Kita bro banget bro. Bisa apa nih? Oh, bro juga dong. Jadi ini nanti bakal banyak apa nih? Bakal banyak apa nih? Gesekan-gesekan atau apa nih? Pokoknya bakal banyak banget performance Prilly yang kita nggak nyangka kok dia bisa mainin karakter seperti ini ya, karena Wow. waktu kita syuting aja kita amazed sama Prilly karena kan dia AI, dia emotionless. Jadi kalau kita ada adegan lucu dia nggak boleh ketawa, jadi cuma gitu doang. Pas udah kan langsung aduh gak kuat gitu. Jadi dia pernah bilang kalau ini adalah karakter tersulit yang pernah dia mainkan karena Prilly itu kan ekspresif banget kan, nangis, ketawa, kalau ketawa kayak gitu. Sedangkan di sini dia nggak boleh. Jadi kalau misalnya Pak Konde lagi ngasih arahan tuh kayak Pril, justru kalau kita kan ayo keluarin lagi ekspresi, kalau Prilly kayak tahan nggak boleh inget lu robot gitu. Jadi bakal banyak nanti episode sampai 8 ledakan letupan yang Prilly kasih ke kita, dan itu Wow, sangat jadi menarik. makin penasaran gak sih, bener nggak? Ya kan, penasaran banget ya. Nah, kalau tadi kan sastra kita lihat ya, berarti dia itu sekarang profesinya sebagai podcaster, betul? Betul, Ya, macam-macam podcaster gitu. kan. Ya, itu ada arahan khusus nggak ini dari Pak Konde? Dan mungkin sebagai persiapan suaranya atau apa sebagai si pangeran malam tadi? Ada sih dari Pak Konde, mulai dengerin podcast di sana, di YouTube atau di beberapa aplikasi musik. Terus kalau bisa sesuai dengan namanya sastra, lo bikin sedikit lebih puitis. Tapi pas gue lihat episode 1, sastra lebih ke halu ya, maksudnya dia merangkai kata tapi nggak sadar diri sama dunia nyatanya gitu. Kayak dia bilang, oh hidup gue enak, mobil gue mewah, tapi ternyata enggak gitu. Jadi emang kalau buat gue pribadi menjadi sastra ini cukup menarik dan ironi sebetulnya, karena banyak di luar sana yang sebetulnya pengen viral tapi nggak tahu apa yang mau diviralin, jadi halu aja gitu. Nah, gue tuh nge-capture itu gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang penting viral, terkenal, banyak Yes, viewers, bener banget. banyak duit masuk gitu, padahal nggak ada konten yang dia jual. Nah, itu adalah sastra gitu. Oke, ini terakhir untuk Gabriel dan juga Debo ya. Kan tadi kan kalau di sini tokohnya kan sastra nih yang tiba-tiba dapat pacar impian. Ini kalau Gabriela sama Debonya nih ya, yang tiba-tiba dapat pacar impian, terus apa akan ngelakuin hal yang sama kayak sastra? Atau malah ketakutan ya? Ini ketakutan ya harusnya ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nyamperin gitu, cowok ganteng gitu, Dan sesuai sama kemauan kamu semua. pertama agak takut, tapi dilihat dulu 5 menit kemudian ya. Kayak, oh enak dilihat nih, yaudah oke gitu. Anaknya mau ya? Anaknya mau ya? Jadi nggak apa-apa ya, walaupun AI nggak apa-apa ya? Bisa diatur. Oh, Oke, bisa dipertimbangkan ya. Kalau Debo gimana Debo? Kalau yang jadi AI-nya Prilly siapa yang nggak mau ya? Ini Tapi sesuai sama kriteria kamu pokoknya. kalau gue sih apa ya? Kebetulan anaknya memang apa ya, pemalas ya. Jadi kayak Oke. bukan menghindar, kayak memang anaknya suka mindiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang sesuai impian gitu, pacar impian, dan kayak nggak ribet apa nggak harus nekat apa neko segala macem, kayaknya oke aja sih. Ya udah, why Maksudnya not kayak ya? kayak gue butuh lo buat dengerin gue aja gitu. Jadi gak perlu ngomong, dan dia nurut lagi. Ya. Oke, tepuk tangan dulu yuk untuk para filmmakers dan juga cast. Tapi belum boleh duduk dulu ya, karena nanti aku akan minta bantuan untuk bagi-bagi hadiah. Ya, siapa nih yang mau hadiah? Teman-teman yang di atas ada? Wow, nanti langsung aja ya. Tunjuk tangannya yang tahu jawabannya. Pasti tadi yang tadi nyatet atau bahkan nyimak baik-baik, ini gampang banget soal pertanyaannya. Mungkin aku boleh minta bantuan nggak? Jordi dulu kali ya, Jordi. Boleh. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dapat hadiah TV 20 juta ini. Wow. Salah. Dapat Salah. ada kulkas juga kayaknya ya. Siapa yang bisa jawab?